Keinginan Maiko Nishida dalam hidup hampir sama dengan kebanyakan orang lainnya. Sekolah, bekerja, menikah, dan punya anak. Setamat kuliah di Tokyo Women's University pada 2010, Maiko bekerja di Chiba Bank di kota Kashiwa, prefektur Chiba. Saat itulah dia berkenalan dengan Takahito Yatani, juga seorang pegawai bank. Pria itu bertubuh tinggi, usianya lebih tua 6 tahun dari Maiko. Keduanya saling tertarik dan jatuh cinta. Ketika Takahito melamar, Maiko sungguh bahagia. Keinginannya dalam hidup terwujud satu persatu: sekolah, bekerja, dan menikah. Pernikahan pada tahun 2012 itu merupakan event tak terlupakan. Maiko begitu bahagia, menebar senyumnya yang khas tanpa henti. Wanita itu mengenakan gaun putih serasi dengan sang pengantin pria yang bersetelan jas putih. Setelah menikah, Maiko memilih berhenti bekerja. Kebahagiaan pernikahan dibagikannya lewat medsos. Foto-foto wedding, hadiah ulang tahun dari suami tercinta berupa sepasang anting, juga apartemen baru mereka di lantai 10 yang dibeli dengan cara mencicil. Hanya satu keinginan Maiko yang belum tercapai, yakni memiliki anak. Tapi Maiko tidak kunjung hamil, padahal usianya hampir memasuki kepala 3. Wanita itu mulai gelisah. Adakah yang salah di dirinya atau mungkin suaminya? Setahun setelah menikah, pada 2013, Maiko dan suami pun menjalani terapi kesuburan. Setelah penantian cukup panjang, kurang lebih 3 tahun kemudian, pada Maret 2017, Maiko hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan. Komplit sudah keinginan Maiko: sekolah, bekerja, menikah, dan punya anak. Mestinya dia bahagia. Tapi kenyataannya tidak. Kelahiran sang bayi bukannya mendatangkan kegembiraan, malah membuat dirinya stres, uring-uringan, marah-marah. Maiko yang sejak kecil dikenal periang berubah total. Kini tak hanya senyum khasnya yang sirna, suatu hari sosoknya pun sirna, hilang begitu saja, dan tak pernah kembali lagi. Takahito Yatani bingung. Kemana Maiko? Sudah 2 hari istrinya tidak pulang juga. Pada malam 6 Maret 2018, Takahito melaporkan hilangnya sang istri kepada polisi kota Kashiwa di prefektur Chiba. Takahito menjelaskan 2 hari sebelumnya, yakni tanggal 4 Maret, dia dan istrinya Maiko yang tengah bermobil bertengkar. Maiko lalu minta diturunkan di pinggir jalan dan bergegas masuk ke minimarket Lawson. Hingga 1 jam Takahito menunggu istrinya di mobil. Tapi wanita itu tidak muncul juga. Mungkin dia sudah pulang ke rumah, begitu pikir Takahito. Pria itu pun memutuskan kembali ke rumah. Namun setiba di rumah, dia tidak menemukan Maiko. Takahito mencoba menelpon HP istrinya, tidak ada jawaban. Setelah 2 hari mencari Maiko bersama keluarga lainnya tanpa hasil, Takahito pun lapor polisi. Mendengar laporan Takahito itu, polisi pun bertanya, "Selama ini bagaimana hubunganmu dengan istrimu?" Takahito menjawab, "Tidak terlalu baik. Setelah anak kami lahir, kami sering bertengkar. Soal sepele bisa jadi besar." Esoknya, untuk memastikan laporan Takahito, polisi mengajaknya mendatangi minimarket Lawson. Polisi minta Takahito menunggu di mobil, sementara mereka menanyai karyawan minimarket. Polisi menyodorkan foto Maiko. "Apakah Anda melihat wanita ini datang ke sini pada tanggal 4 Maret? Si karyawan minimarket menjawab, "Tidak." Polisi lalu mengecek rekaman CCTV minimarket dan areal parkir. Dalam rekaman pada tanggal 4 Maret, sama sekali tidak tampak sosok Maiko berada di minimarket maupun di parkiran minimarket. Namun, polisi melihat mobil Takahito parkir di dekat minimarket kurang lebih 1 jam. Tapi anehnya, polisi tidak melihat Maiko turun dari mobil seperti pengakuan Takahito. Sangat mencurigakan. Polisi diam saja, tidak mengatakan apapun pada Takahito. Mereka minta izin datang ke apartemen Takahito guna mengambil sampel sidik jari dan DNA Maiko. Takahito setuju. Setiba di apartemen Takahito di kawasan Nanbai Central di Kashiwa, polisi terkejut. Unit apartemen itu sangat bersih dan steril. Apakah Takahito sengaja membersihkan apartemen agar polisi tidak bisa menemukan bukti apapun yang ada hubungannya dengan hilangnya Maiko?
polisi semakin curiga. Terlebih saat mereka mencari-cari sidik jari Maiko tapi tidak bisa menemukannya. Bahkan di dapur pun tidak ditemukan sidik jari wanita itu. Padahal Maiko seorang istri dan ibu satu anak yang tentunya sering ke dapur menyiapkan ini dan itu. Ketika polisi memasuki kamar tidur utama, mereka kembali heran melihat dua tempat tidur terpisah. Takahito menjelaskan, "Sejak bayi kami lahir, istriku bersikeras kami tidur terpisah." Suatu pernikahan yang ganjil, pikir polisi. Di dalam lemari Maiko, polisi menemukan hampir semua pakaiannya dilapis plastik laundry. Akhirnya polisi berhasil mendapatkan sampel sidik jari Maiko di peralatan kosmetik miliknya. Tapi mereka gagal menemukan helai rambut Maiko sebagai sampel DNA wanita itu. Ketika polisi memasuki ruang kerja Takahito, mereka menemukan pamflet yang berisikan pengumuman hilangnya Maiko. Maiko Yatani, usia 30 tahun, tinggi 150 hingga 155 cm, langsing, rambut hitam sebahu, memakai jaket abu-abu dan baju biru ketika hilang. Yang membuat polisi heran, dalam pamflet itu hanya tercetak alamat email Takahito dan tidak ada nomor kontak polisi, padahal polisi sudah dilibatkan dalam pencarian Maiko. Karena begitu banyak kecurigaan yang tertuju pada Takahito sang suami, pada 11 Maret polisi pun memanggilnya ke markas untuk diinterogasi. Saat itu sebenarnya Takahito dan ibunya Emi sedang sibuk di stasiun kota membagi-bagikan pamflet berisi informasi hilangnya Maiko. Takahito bergegas datang ke markas untuk memenuhi panggilan polisi. Interogasi pun dimulai. Polisi menunjukkan rekaman CCTV di minimarket Lawson yang tidak menunjukkan sosok Maiko di lokasi yang disebutkan Takahito. Pria itu gelagapan. "Oh, mungkin aku lupa tanggal, waktu, dan tempatnya." Polisi menanyainya terus, dan Takahito tetap memberi argumen-argumen yang tidak masuk akal. Barulah 5 hari kemudian, pada 16 Maret, pria itu menyerah. "Aku telah membunuh istriku." Begini pengakuan lengkapnya. Takahito Yatani merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua adik laki-lakinya tinggal di Tokyo. Sebagai anak sulung, dia merupakan kesayangan orang tua, terutama ibunya Emi. Kepada teman-temannya, sang ibu Emi selalu membanggakan anak sulungnya itu, hingga terkadang teman-temannya risih mendengarnya, seolah Takahito manusia paling sempurna di dunia. Padahal kenyataannya, Takahito adalah pria biasa-biasa saja. Wajahnya standar, cenderung pendiam dan merupakan karyawan biasa di sebuah bank. Ibu dan ayah Takahito tinggal bersama sang nenek yang berusia 90 tahun di sebuah rumah di kota Toride di prefektur Ibaraki. Sehari-hari mereka menjual adonan pizza. Setiap pagi sang ayah pergi ke toko untuk bekerja, sedangkan sang ibu Emi dan nenek tinggal di rumah. Sebagai anak kesayangan, Takahito kerap curhat perihal masalah rumah tangganya kepada ibunya. Demikian juga pada 23 Februari 2018, dia mengunjungi sang ibu untuk curhat. "Aku tidak tahan lagi dengan perilaku Maiko terhadap diriku dan anak kami. Aku ingin membunuhnya." Mendengar hal itu, sang ibu Emi kaget. Namun Takahito menjelaskan panjang lebar betapa menderita hidupnya dan anak mereka. Suatu saat mereka berdua bisa celaka di tangan Maiko. Hati Emi terenyuh mendengar curhatan sang anak kesayangan. Dia bersedia membantu. "Nanti jasad Maiko kita kubur di halaman rumahku saja." Usul itu diterima dengan senang hati oleh Takahito. Pada 1 Maret, Emi membeli sekop. Lalu keesokan hari 2 Maret, saat ayahnya bekerja, Takahito datang ke rumah orang tuanya. Saat itulah dia dengan dibantu ibunya menggali liang lahat untuk Maiko di halaman rumah. Usai menggali, mereka tutupi liang lahat itu dengan terpal agar tak seorang pun curiga. Nah, sekarang aksi puncak harus dilakukan Takahito seorang diri. 2 hari setelah penggalian liang lahat, pada 4 Maret 2018, di apartemennya, Takahito menghidangkan nasi kari untuk istrinya. Maiko menyantap dengan lahap dan berkata, "Enak sekali nasi kari ini." Setelah itu, keduanya jalan-jalan naik mobil. Di tengah jalan, Maiko tertidur. Semuanya berjalan sesuai rencana Takahito. Obat tidur yang dicampurkannya ke dalam nasi kari bekerja dengan baik. Pria itu pun membawa mobil ke kawasan hutan yang sepi. Dan di sana, di dalam mobil, dia cekik istrinya sekuat tenaga. Maiko sempat terbangun dan memohon,
"Lepaskan, lepaskan aku." Tapi Takahito tak peduli. Maiko harus mati. Takahito mencekik semakin kuat hingga istrinya tewas. Setelah yakin Maiko tewas, Takahito langsung menuju rumah orang tuanya dan mengubur jasad Maiko di liang lahat yang sudah disiapkan. Berdasarkan pengakuan Takahito ini, polisi melakukan penggalian dan menemukan jasad Maiko. Takahito dan sang ibu Emi pun ditangkap. Kasus ini menggemparkan masyarakat. Berita yang beredar adalah seorang istri dibunuh atas persekongkolan suami dan ibu mertua. Apa sesungguhnya motifnya? Dan mulailah media membombardir masyarakat dengan berbagai spekulasi dan gosip. Ada hubungan terlarang antara Takahito dan ibunya Emi. Emi cemburu pada sang menantu Maiko sehingga bersama sang anak membunuh Maiko. Pada saat yang sama terbongkar kasus penyelewengan dana sebesar 70 miliar rupiah di Kiraboshi Bank, tempat Takahito bekerja. Media langsung heboh dan memberitakan Takahito telah menyelewengkan dana bank akibat berhutang pada Yakuza. Hal tersebut diketahui sang istri Maiko sehingga Takahito membunuhnya. Tapi ternyata pemberitaan media terbukti salah sebab kemudian terungkap pelaku penyelewengan dana bank bukan Takahito. Dan bank yang terkena masalah itu adalah Bank Kiraboshi cabang Tokyo, bukan cabang Kashiwa tempat Takahito bekerja. Selain itu, media juga berspekulasi tentang curhatan Maiko di medsosnya. Percaya pada cinta berarti sama dengan ditipu. Kenalkan aku pada pria tampan di Nagoya. Maiko selingkuh, demikian pemberitaan media. Perselingkuhan itulah yang akhirnya bikin Takahito gelap mata dan membunuh Maiko. Parahnya, berita-berita media itu dipercaya oleh masyarakat dan dianggap sebagai kebenaran, hingga kemudian kebenaran sesungguhnya terungkap di persidangan. Persidangan kasus pembunuhan Maiko dimulai Mei 2019. Dua terdakwa hadir yakni Takahito Yatani dan sang ibu Emi Yatani. Keduanya didakwa melakukan pembunuhan berencana. Takahito mengakui perbuatannya membunuh sang istri, namun dia menegaskan perbuatannya tersebut dilatari suatu hal yang selama ini membuat dirinya menderita depresi. Menurut Takahito, pada Maret 2017 setelah nyaris keguguran, istrinya Maiko melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi itu prematur 2 bulan dan harus dirawat di rumah sakit beberapa lama sebelum diizinkan pulang. Karena sang bayi lahir prematur dan memiliki imun rentan, dokter berpesan agar lingkungan sekeliling sang bayi bersih dan higienis. Takahito bilang sejak itulah mulai tampak perubahan Maiko. Hal itu pun diakui ibu kandung Maiko yang sering datang ke apartemen untuk membantu mengurus sang bayi. Maiko bolak-balik mencuci tangan sebelum memegang sang bayi. Dia sangat takut pada kontaminasi bakteri. Wanita itu menetapkan sederet aturan ketat bagi siapa saja yang masuk ke apartemen. Bungkus sepatu harus dipakai setiap saat. Setiap masuk ke apartemen, pakaian harus dibuka dan diganti dengan pakaian bersih. Harus memakai sarung tangan karet setiap kali memegang kulkas, tempat sampah, dan gagang pintu. Tangan harus steril saat memegang bayi. Tas kantor, HP, dan lain-lain yang sudah digunakan di luar harus ditaruh dalam kantong plastik saat dibawa masuk ke apartemen. Kini terjawab sudah mengapa polisi menemukan kondisi bersih dan steril ketika mereka dulu memeriksa apartemen Takahito. Menurut Takahito, mereka menghabiskan 300 hingga 500 sarung tangan karet dan 200 sumpit setiap minggunya. Sumpit dipakai misalnya untuk menyalakan dan mematikan lampu agar jari tidak langsung bersentuhan dengan saklar lampu. Maiko bahkan mewajibkan pemakaian masker di apartemen. Saat Takahito protes terhadap sikap Maiko dan semua peraturan yang dibuatnya, wanita itu akan marah. Sikap Maiko semakin buruk. Suatu pagi dia pernah menyuruh Takahito membersihkan lemari berulang kali hingga 30 menit karena pria itu menyentuhnya dengan tangan yang tidak steril. Akibatnya, Takahito terlambat ke kantor. Takahito stres dan tertekan. Di kantor pekerjaannya tidak beres. Dia sering terlambat datang hingga akhirnya terkena sanksi. Pada Mei 2017, setelah berembuk dengan ibu kandung Maiko, Takahito pun membawa sang istri ke psikiater. Maiko didiagnosa mengalami postpartum obsessive compulsive disorder atau postpartum OCD. Gangguan OCD yang dialami Maiko muncul pasca persalinan.
Penyebabnya karena kondisi hormon, stres, dan perubahan drastis yang terjadi selama hamil dan persalinan. Gangguan obsesif kompulsif ini timbul akibat rasa cemas sang ibu hal buruk akan terjadi pada sang bayi. Akibatnya, dia melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang, misalnya berkali-kali mencuci tangan sebelum menyentuh sang bayi. Setelah memakan obat dari dokter, kondisi Maiko membaik dari Mei hingga Oktober 2017. Takahito lega. Namun ternyata kondisi normal itu hanya sementara saja, sebab sikap Maiko kemudian berubah mengerikan. Suatu hari Takahito menyaksikan sendiri Maiko memaksa sang bayi menyusui dan menekan kepalanya ke dadanya sambil membentak, "Ayo menyusui, cepat!" Ibu Maiko juga pernah syok melihat tingkah Maiko. Saat itu sang ibu sedang berada di apartemen dan memergoki Maiko memukuli anaknya hingga menangis keras. Untung saja ibu Maiko sigap dan merebut sang cucu dari tangan Maiko sehingga tidak terjadi hal lebih buruk. Pernah pula terjadi ketika Takahito berada di kantor, dia menerima telepon dari Maiko yang menjerit histeris, "Aku benci anak ini. Kalau kau tidak segera pulang, aku tak jamin dia bakalan selamat." Di persidangan, Takahito menjelaskan pada November 2017 dia ajak Maiko untuk kembali menemui psikiater, namun wanita itu menolak. Malah kemudian Takahito yang berobat ke dokter dan didiagnosa menderita depresi karena kondisi kacau balau di rumah. Pada Desember 2017, Takahito tidak kuat lagi, hanya ada satu cara, dia minta cerai. Tak disangka-sangka saat itu juga Maiko menggendong anak mereka yang berusia 9 bulan dan berlari ke balkon apartemen. Wanita itu mengancam akan melempar sang anak jika Takahito menceraikan dirinya. Kini Takahito sadar betapa berbahayanya Maiko. Suatu saat anak mereka bisa mati di tangan ibunya sendiri. Sejak itu, Takahito sering menitipkan sang anak untuk tinggal di rumah ibu mertuanya agar aman. Sementara itu hubungan Takahito dan Maiko semakin buruk. Maiko kini seperti monster, berkali-kali melakukan KDRT. Sasarannya tak cuma anaknya, namun juga suaminya. Dalam 2 bulan, Takahito dipukuli lebih dari 100 kali. Diam-diam, Takahito berkonsultasi dengan pengacara tentang perceraian. Dia ingin mendapatkan hak asuh anak sepenuhnya. Namun si pengacara bilang belum tentu, bisa jadi nanti hak asuh dibagi 50-50. Atau mungkin saja Maiko berhasil mendapatkan hak asuh anak sepenuhnya jika kemudian dia bisa membuktikan kondisi mentalnya membaik. Sang pengacara juga bilang jika perceraian terjadi, Takahito harus menanggung biaya hidup anaknya hingga sang anak berusia 20 tahun. Mendengar hal itu, Takahito batal cerai. Menurutnya, cerai ribet. Jangan-jangan nanti dia harus berbagi hak asuh dengan istrinya. Dan hal ini sangat berbahaya bagi keselamatan anak mereka. Saat itulah Takahito memutuskan cara terbaik agar dirinya dan anaknya selamat adalah dengan membunuh sang istri Maiko. Demikianlah pengakuan Takahito di persidangan tentang apa yang melatar belakangi dirinya membunuh Maiko. Pengakuan Takahito diperkuat oleh dokter yang mengatakan Takahito mengalami depresi akibat kondisi rumah tangganya. Pria itu putus asa dan tidak bisa berpikir jernih hingga mengambil jalan pintas dan membunuh sang istri. Di persidangan, Emi, ibu Takahito mengatakan dia tidak ikut membunuh Maiko. Dia hanya membantu Takahito menggali liang lahat bagi sang menantu. Emi mengaku khawatir akan keselamatan Takahito dan cucunya. Toh saya tidak lama lagi akan mati karena kanker. Jikapun aku harus membantu anak cucuku dengan segala cara, aku rela. Memang, sejak beberapa tahun belakangan, Emi didiagnosa menderita kanker. Hidupnya tidak akan lama lagi. Dan demikianlah, pada Juni 2019, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis bagi Takahito dan Emi Yatani, masing-masing 15 tahun dan 7 tahun penjara. Kasus yang menimpa Maiko hanya satu dari sekian banyak kasus tragis akibat postpartum depression atau depresi pasca persalinan yang tidak ditangani dengan baik. Ada yang berakhir dengan sang ibu bundir, sang bayi dibunuh sang ibu, atau pada kasus Maiko, akhirnya sang suamilah yang membunuh Maiko. Menurut beberapa artikel kedokteran di internet, postpartum depression berbeda dengan baby blues. Jika baby blues berlangsung sebentar, hanya beberapa minggu, postpartum depression berlangsung lama, 1 tahun atau bahkan lebih seperti yang dialami Maiko.
Bagaimana menurut kalian kasus ini? Apakah kalian punya pengalaman atau pernah mendengar kasus postpartum depression? Share pengalaman kalian di bawah untuk pembelajaran bagi kita semua. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.